Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini saya bisa bertemu sama kalian dengan keadaan sehat walafiat. Apa kabar anak-anak? Bagaimana hari ini? Sehat dong? Oh ya, pada hari ini kita bisa berkumpul pada pembelajaran keragaman etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelum pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru memulai untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini bisa lancar dengan sampai selesai. Berdoa dimulai. Amin. Setelah kita berdoa, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah pada hari ini semua bisa masuk dengan keadaan sehat, bisa bertemu pada Ibu Guru ya. Keragaman etnik dan kebudayaan di Indonesia cukup banyak. Dan kita tidak asing lagi dong, sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman etnik dan kebudayaan yang di Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan tentang keragaman etnik dan kebudayaan di Indonesia agar kebudayaan dan etnik yang ada di Indonesia tidak direbut oleh negara lain atau tidak diakui. Kita sebagai penerus bangsa, anak muda yang cukup pemberani harus mempertahankan. Bagaimana sih cara mempertahankan keragaman etnik dan kebudayaan di Indonesia? Contohnya, kita harus belajar. Kita harus melakukan agar kebudayaan kita tidak diakui atau tidak diambil alih oleh negara lain. Ayo kita belajar bareng-bareng ya tentang keragaman dan etnik kebudayaan yang di Indonesia. Nah, selanjutnya ya, di negara kita, negara Indonesia sendiri memiliki banyak beragam dan contohnya ya, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, rumah adat yang ada di Indonesia itu khususnya kita harus mempertahankan dari beragam-ragam yang ada di Indonesia. Keragaman etnik dan kebudayaan di Indonesia cukup kental. Begitu banyak beragam, begitu banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita harus mempertahankan. Nah, selanjutnya tadi kan Ibu Guru sudah menjelaskan begitu banyak keragaman dan etnik yang ada di Indonesia. Nah, kita ambil saja 3. Yang pertama tadi rumah adat, yang kedua pakaian adat, yang ketiga tarian adat. Nah, ada yang tahu tadi penjelasan dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat? Kalau ada yang tahu, ayo siapa? Ayo kita belajar memperdalam ketiga tadi, oke? Nah, keragaman di Indonesia merupakan dari aset yang terpenting yang ada di Indonesia. Maka kita sebagai anak pemuda atau penerus bangsa Indonesia harus mempertahankan dari aset-aset yang beragam yang cukup ternilai atau penting yang ada di Indonesia. Jangan sampai keragaman kita atau kebudayaan kita diambil oleh negara lain. Maka kita sebagai anak pemuda atau penerus bangsa Indonesia, bagaimana sih dan apa saja aset yang terpenting yang ada di Indonesia? Contohnya ya, upacara adat, rumah
rumah adat, pakaian adat, tarian adat, atau kehidupan keseharian adat-adat yang ada di Indonesia. Bagaimana dan apa saja sih? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, apakah ada yang tahu tentang rumah adat? Rumah adat Jawa Tengah. Ayo, rumah adat Jawa Tengah yaitu rumah joglo. Banyak banget dong rumah adat yang ada di yang ada di Indonesia. Kita simak bareng-bareng ya. Rumah adat, apa sih pengertian rumah adat? Di Indonesia kaya dengan keragaman, khususnya yang ada di Indonesia, di provinsi-provinsi Indonesia. Dan maka dari itu kita harus memperdalam atau mempertahankan rumah-rumah adat yang ada di Indonesia yang cukup banyak, yang khususnya ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Apa saja ya rumah adat yang ada di Indonesia yang begitu banyak banget. Ayo kita belajar bareng-bareng ya. Nah, itu adalah salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Ibu guru mengambil 5 saja ya. 5 contoh rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu ada Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan masih banyak banget rumah adat yang ada di Indonesia. Berbeda-beda dong bentuk-bentuknya dan ciri khasnya. Di provinsi kita cukup banyak banget. Nah, ada yang tahu tentang pakaian adat? Ayo, apakah ada yang tahu tentang pengertian pakaian adat? Pakaian adat apa ya? Pakaian adat ya pakaian kita keseharian dan kita pakai. Tapi ada ciri khasnya pakaian adat. Setiap provinsi mempunyai ciri khas dari pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Ayo, apakah ada yang tahu tentang pengertian pakaian adat? Kita belajar bareng-bareng ya. Apa sih pengertian dari pakaian adat? Nah, pakaian adat tradisional atau biasa pakaian adat Indonesia. Pakaian adat tradisional yang begitu banyak, yang begitu beragam yang ada di Indonesia, yang harus kita jaga atau yang harus kita lestarikan. Jangan sampai negara lain mengambil alih atau mengklaim, atau kita tidak peduli pada pakaian adat yang kita sendiri atau kita punya. Maka dari itu kita sendiri harus menjaga dengan baik-baik, agar kita harus melestarikan atau memberikan manfaat bagi penerus-penerus kita. Jangan sampai lalai ya pada pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan, itu adalah salah satu ibu guru mengambil pakaian adat yang ada di Indonesia. Itu dari Sulawesi Tengah yang pertama, yang kedua dari Gorontalo.
Dua pakaian adat tersebut mempunyai ciri khas atau mempunyai keberbedaan, dan itu cukup berbeda dari Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Silakan diperhatikan ya. Pakaian adat yang ada di Indonesia cukup banyak dan cukup berbeda. Jangan sampai kita lalai, oke? Nah, tadi kan ada dua, itu kan gambarnya saja ya. Ini Bu Guru memperjelas atau memberikan contoh yang lumayan banyak lah intinya. Itu ada 20. Coba diperhatikan atau coba dibaca. Atau kita bisa memahami, kalau dibaca pasti langsung hilang. Memahami saja, kita bisa memahami pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Itu ada beberapa. Ayo kita baca bareng-bareng atau kita pahami ya. Nah, ada yang tahu pengertian tarian adat? Apa sih tarian adat itu? Oke, kita belajar bareng-bareng ya. Apa ya pengertian tarian adat? Kalau tarian otomatis kita menggunakan tangan atau gerak-gerik tubuh kita agar penonton bisa terbawa atau bisa terpukau. Pastilah tarian adat itu setiap provinsi ya itu pasti mempunyai ciri khas pada tarian-tarian tersebut. Apa ya ciri khas pada tarian adat di Indonesia yang begitu banyak? Ayo pengertiannya tarian adat itu apa ya? Nah, selanjutnya ya, apa sih pengertian dari tarian daerah? Tarian daerah yaitu salah satu aspek seni yang mengungkapkan perasaannya melalui gerak, di mana setiap tarian mempunyai ciri khas tersebut. Nah, apa ya ciri khasnya? Ciri khasnya setiap daerah mempunyai ciri khas agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Nah, tarian-tarian di Indonesia cukup banyak, dan ini adalah salah satu contoh tarian yang ada di Indonesia. Nah, diperhatikan ya, setiap ketarian mempunyai ciri khas. Contohnya yang ada di Aceh dan juga yang ada di Bali. Mereka cukup berbeda karena setiap daerah mempunyai ciri khas atau mempunyai ciri khas dari gerak tari tersebut dari daerahnya tersendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh tarian yang ada di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia yang begitu banyak,
dan kita harus mempertahankan. Oke, gerakan atau yang diiringi dengan musik yang begitu memukau agar tarian tersebut bisa menyuguhkan para penonton, bisa memukau agar tarian tersebut bisa indah dan lebih baik. Setiap daerah mempunyai ciri khas atau mempunyai gerakan yang berbeda. Dan pada kesimpulan pada hari ini ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai keragaman atau kebudayaan yang cukup banyak. Contohnya kayak dulu, batik mau diambil alih oleh Malaysia. Dan karena warga Indonesia ada yang mengakui dan ada kayak ada yang tidak memakai. Dan setelah itu warga Indonesia marah karena batik itu berasal dari Indonesia. Nah, bagaimana sih kita bisa mempertahankan kayak bahasa, rumah adat, tarian adat? Nah, kita harus bisa mempertahankan keragaman dan kebudayaan kita sendiri agar kebudayaan dan keragaman kita tidak diambil oleh alih negara lain. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk lebih belajar, lebih memahami tentang keragaman etnis dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ibu guru memberikan tugas agar kalian bisa belajar lebih memperdalam tentang kebudayaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, Bu Guru memberikan tugas hanya 4 saja. Kalian kerjakan di rumah. Nanti depan atau minggu depan kita diskusi bareng-bareng. Sebelum Bu Guru mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Iya, gini ya. Tugas itu bukan semata-mata untuk memberatkan kalian atau memberikan beban. Gini, Bu Guru memberikan tugas agar kalian bisa lebih paham atau memperdalam pada pemateri pada hari ini. Nah, kalau kalian tidak paham, kalau kalian malu pada bertanya di kelas ini, kalian bisa menghubungi Bu Guru atau nanti pada jam istirahat atau setelah pulang, kalian bisa bertemu sama Bu Guru untuk diskusi dengan tugas ini atau memperdalam pada pemateri pada hari ini. Nah, tugasnya cuma hanya 4 saja, kalian kerjakan nanti minggu depan ya. Minggu depan kita bisa belajar bareng-bareng atau diskusi jawaban dari tugas yang Ibu Guru berikan pada kalian. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk lelah, jangan lupa untuk jangan lupa untuk semuanya. Nah, kita pada hari ini diakhiri saja ya. Pada pembelajaran pada hari ini kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan atas partisipasinya pada hari ini Bu Guru bisa menyampaikan materi tentang keragaman etnis dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya begitu banyak sekali. Terima kasih atas waktunya. Ibu Guru sampaikan terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.